Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel. Yang sudah hampir pulang. Enak aja udah upload short terus loh kita loh guys. Ada yang belum tahu kita upload short terus. Iya loh, sehari 5 kali loh. Iya, kamu tahu sih. Habis itu besokannya tapi Nggak upload, Nggak upload. 5 hari. Lima Jadi hari, untuk nggak. 1 hari 1 kali. iya aslinya ya. Iya. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Coba absen dulu yang masih anak notification. Notification squad katanya. Notification squad ya. Selamat datang kembali di channel Pratama Family. Dem. Nggak ada sayang. Oh, udah. enggak ya. Aku udah nggak punya filenya kayaknya. Nanti dikasih efek yang sedih gitu ya, Pak. Daun Boleh kalau aku masih bisa ngeditnya ya. Hari ini kita mau bikin video apa? Sebenarnya sih berawal dari apa yang lagi rame di sosial media, di TikTok, di Instagram. Awalnya dari TikTok ya, terus kemana-mana ya. Ada salah seorang wanita memakai hijab, ya makan es krim gitulah ya. Enggak, itu enggak memakai jilbab, itu hanya penutup kepala gitu. Kenapa gitu? Kalau hijab itu kan melindungi diri. Emosi nih aku ngomong. Aku sebenarnya nggak tahu orang itu siapa tuh sebelumnya, cuman karena saking ramainya jadi masuk di FYP Iya, pasti. siapa gitu kan. Masuk ke FYP kalian juga nggak? Soalnya ini bukan kali pertama dia membuat kontroversi, jadi sudah beberapa kali dan kok nggak ketangkep-tangkep gitu. Kok ketangkep? Ya harusnya dilaporin dong, penistaan agama itu. Dia kan menggunakan atribut muslim. Orang yang makan babi aja ditangkep kok dikirain penistaan agama. Masa kayak gitu nggak penistaan agama? Sangat amat menistakan malahan. Emang gimana sih? Dia tuh kan pakai penutup kepala, kayak pasmina gitulah ya. Mungkin dia nganggapnya dia pakai jilbab. Pakaiannya tuh super duper ketat, jadi benjolan depan belakang tuh semuanya kelihatan. Dulu dia belum nge-gym, sekarang kan dia nge-gym. Kalau nge-gym semuanya dilihatin tuh lekukannya. Setiap dia nge-gym, dia Iya. kontenin gitu. Mbak, semua kan membuat dosa dengan cara masing-masing. Setuju aku, cuman nggak yang dengan bangganya juga kan, ngapain gitu kan. Yang kedua kan dia udah pakaiannya kontroversi, kelakuannya kontroversi, mukanya ngapain sih juga harus di gini-gini melet-meletin, bibirnya di Oh, gini-giniin. kayak mengundang. Itu dari gayanya dia, dari gerak-geriknya. Yang ketiga ada lagi kok dia ngapain gitulah pokoknya dulu. Oh, pakai baju yang aduh, pokoknya itu kamu tahu ya Allah, sangat amat tidak pantas lah gitu. Udah berkali-kali diingetin dengan cara yang komen baik-baik maupun yang komen yang gak tahu diri ya gitu tuh loh. Maksudnya gak punya otak apa bisa buat Di komennya dia kayak gitu. Iya. Oke. Tapi dia gak pernah sadar sampai sekarang. Terus akhirnya ada konten ice cream itu. Ih, aku aja yang cewek lihat tuh menjijikkan. Sangat amat menjijikkan. Sabar. Tidak bisa tuh, memalukan. Ya memang ada quote sih. Setiap orang itu melakukan dosa di hidupnya masing-masing. Sambil makan aja nggak apa-apa. Iya. Cuman bedanya adalah ada yang membanggakan dosa itu dan ada yang tidak gitu. Bahkan menyesali dosa-dosanya dia gitu. Yang jadi pembeda gitu ya. Jadi jangan karena kita berbuat dosa terus tidak mengingatkan gitu ya. Iya, Betul gitu. Terus kan dia kan punya sosial media. Kenapa sih harus mendebarkan seperti itu? Yang lihat tuh nggak cuman dewasa-dewasa yang bisa berpikir loh. Yang kadang dewasa aja nggak bisa berpikir, apalagi anak kecil yang belum bisa berpikir ke arah sana. Kok ditampilkan semuanya di sosial media? Kan kalau orang yang belum bisa berpikir jauh kan tetap mikirnya itu aja boleh gitu kan. Emang konsisten dia kontennya kayak gitu. Dengan memperlihatkan lakukan tubuhnya. Heeh. Konsisten. Dan konsisten pakai ini. Iya, Hijab. pakai hijab tuh konsisten dari dulu nggak pernah dilepas memang. Salut aku untuk kepalanya mungkin ya. Tapi aku juga heran, banyak banget yang komen juga keren badannya, oke, mbaknya ini keren banget. Hah? Kerennya kenapa? Ya nggak Karena tahu. nge-gym. Karena badannya kan bagus, kan cantik memang orangnya, cantik, keren gitu kan. Follow Menurut aku abis orang. ini nih. Nggak apa-apa. Dosanya digantung kamu sendiri bukan aku. Aku tuh tidak tahu ya maksud dia apakah dia itu punya nggak enak ngomong. Kenapa kok orang ini bisa masih eksis aja gitu? Aku cuma heran aja dengan itu. Padahal itu sangat amat menistakan ya menurut aku. Harapanmu gimana nih? Oh gini aja. Kamu bayangin kalau dia adalah saudaramu atau bahkan adikmu deh, yang dia bikin konten-konten kayak gitu, dan dia sekarang ada di depanmu. Nanti aku juga. Oke, Mbak, kita itu hidup di dunia itu sebentar banget, Mbak. Abis ini kita mati. Kamu di dunia ini mungkin bakal dipuja-puja, bodimu bagus, wajahmu cantik. Tapi apalah artinya ketika kamu sudah mati? Matimu tuh tidak menyisakan apa-apa gitu loh. Menyisakan, oh aku pernah melihat bodinya dia dengan sangat semlehoy gitu. Tidak akan menyisakan sesuatu yang positif. Jadi untuk apa? Hidup di dunia kan cuma sementara. Mbok ya punya otak buat berpikir. Kabeh tuh semua jengkel aku.
semua orang itu punya dosa Mbak, tapi nggak semua orang juga tuh bangga dengan dosa-dosanya. Setidaknya tuh kamu tuh udah tahu punya dosa, dibangga-banggain pula. Terus value-mu tuh di mana? Murah kamu Mbak. Tapi nek kamu masih dilanjut-lanjutin, ya terserah wong yang punya badan kamu. Kalau kamu menilai badanmu semurah itu ya silahkan. Harusnya itu buat suaminya tuh malah jos banget ya. Ya suaminya bisa cinta banget kalau dikasih itu. Tapi kalau dikasih banyak lelaki yang melihat, ya Gratis ya. gratis. Karena kasus yang kemarin itu jadi aku tahu gitu beberapa hal yang viral dari dia. Terus sekarang aku memposisikan dia sebagai adikku misalnya ya. Benar sih. Karena cewek itu, Mbak siapa ini ya? Karena cewek itu memang value-nya itu dari dalamnya, dari karakternya, dari kelakuannya, seberapa pemikirannya, ilmunya. Badan tuh bisa hilang. Mau dipertahanin sampai kapanpun tuh bisa hilang. Apa yang menarik dari badanmu itu bisa hilang. Sudahlah, jangan sayang orang tuamu juga. Kalau misal dilihat sama tetangga orang tuamu atau misal saudaramu, mereka bakalan mikir kayak gimana dan mereka juga nanggung malunya. Kalau misal kamu kena hujat dan lain-lain, pasti nanggung. Oh itu siapa sih? Itu ponakannya ini anaknya ini gitu. Jadi kalau misal kamu memang mau menjual value-mu sebagai wanita, jangan dari bodimu, dari pemikiranmu, dari sebagaimana kamu bisa memahami posisimu sebagai wanita. Fitrahnya wanita. Apalagi kamu sebagai muslim, semakin tertutup diri kamu, itu semakin mahal dirimu. Kalau misal body yang bagus itu diperuntukkan buat satu orang, yang lain gak boleh lihat sama sekali, itu kan semakin mahal dibandingkan semua orang boleh lihat. Terus istimewanya nanti jadi suamimu, yang jadi suamimu tuh dapat apa gitu kan? Semua orang bisa melihat dan bisa berfantasi macam-macam. Ya itu cowok-cowok yang komen tuh jaga dong. Tapi bener juga mah. Kenapa? Adanya dia konsisten. Itu karena juga FYP terus gitu loh. Iya, kan Jadi kan konten-konten laku gitu pada gitu loh. suka ya. Iya kan, kalau misal ada yang beli pasti jualannya juga semangat gitu. Jadi ya buat cowok-cowok juga, karena balik lagi ke fitrah ya, cowok-cowok tuh waduh. Kalau dikasih bau-bau amis ya akan dekat gitu, kayak kucing garong. Iya, ini termasuk aku gitu. Makanya lebih baik jangan lihat sih, karena kalau ngelihat awalnya tuh mungkin kayak apa sih gitu. Terus lama-lama kayak scroll. Oh, iya sih memang bagus, follow. Jadi memang antara cewek dan cowok tuh menjaga porsinya masing-masing ya. Jadi kamu sebagai adekku Mbak ya, kamu bisa kok bikin konten yang lain. Gym itu tuh kamu masih bisa kasih tips and trick nge-gym sebagai cewek yang berhijab dengan benar, dengan pakaian yang tidak menonjolkan untuk tubuhmu, itu bisa gitu. Karena kalau dia sering nge-gym kan berarti dia tahu ilmunya. Ya udah sharing tentang itu aja gitu. Terus konsisten nge-gym itu adalah suatu prestasi juga menurutku. Susah loh. Konsisten di satu hal gitu tuh susah loh. Konsisten nge-gym misalnya, konsisten upload video misalnya. Memang susah gitu loh. Tapi kamu bisa konsisten di situ. Itu udah jadi value. Ngapain kamu ngejual konten yang merendahkan harga dirimu gitu. Kami berdua mengingatkan dengan dasar tidak kebencian, tapi karena sayang gitu sesama saudari muslim ya kan. Kamu walaupun emosi ngomongnya, tapi kan ya karena jangan kayak gitu jadi muslimah tuh gitu ya. Takutnya tuh impactnya kan ke kita yang muslim yang lain, dilihat dari luar agamanya kita, oh di muslim boleh kok kayak gitu, nyatanya ada orang kayak gitu nggak apa-apa tuh gitu kan. Kayak gitu ya. Walaupun cara berpikir seperti itu juga salah. Mudah-mudahan masukan ini bisa diterima, entah sampai ataupun tidak, tapi kan ini bisa jadi pembelajaran kita bersama gitu ya. Ya udah gitu aja guys ya. Pokoknya cewek ataupun cowok harus saling jaga diri gitu. Gak bisa nyalain cewek doang walaupun dia udah belak-belakan bahwa dia ngejual konten yang begitu. Gak bisa dia sepenuhnya disalahin, karena kalau misal itu konten gak ada yang beli, gak akan mau konsisten juga gitu loh. Kayaknya cowok-cowok juga ya, walaupun berat, walaupun sayang eman-eman kalau nggak dilihat tuh kayaknya gimana gitu kan. Waduh, ini udah disediakan tapi kok nggak dilihat, sayang gitu. Tapi ya janganlah bro lah ya. Lagian kita hidup di Indonesia yang mana memang kebiasaan orangnya itu ya menjaga kesopanan. Ya udah tetap jadi orang Indonesia yang seperti itu. Dan ya mbaknya selagi yang mengingatkan tuh masih manusia gitu loh. Aku nggak tahu kapan kamu akan terketuk hatinya. Aku nggak tahu kamu kapan akan diberikan hidayah agar tidak seperti itu. Tapi selagi yang mengingatkan masih manusia, selagi mereka itu masih maksudnya adalah sayang gitu, tolong dipikirkan dan dipertimbangkan lagi. Ya terima kasih, begitu semuanya ya. Ini kok kontennya tiba-tiba Pratama Family jadi begini. Iya, kita tuh sudah tambah umur, kalian juga pasti udah tambah umur ya kan. Ini aku lihat nih yang subscribe di channel ini nih udah umur rata-rata 25 sampai 34, bener nggak? Paling banyak tuh subscriber di channel ini.
25 sampai 34 range umurnya. Ada yang dari 18 tuh ada, tapi kayak minoritas mereka itu. Ada. Yang lebih banyak. Lebih banyak tuh yang umur-umur itu gitu. Yang mana umur-umur itu tuh sudah dituntut buat jadi lebih dewasa, dituntut kehidupanmu kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin konten ini akan jadi konten yang relate gitulah buat kalian yang nonton. Oke? Segitu dulu aja, salah bener mohon maaf. Makasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sehat selalu buat kalian ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.